Kalau yang lain kan Bu Ningsi, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Ningsi? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu, kita sudah memasuki penambangan yang keempat Bu ya. Setelah kita juga beberapa bulan, kemudian setelah kita istirahat, kita kembali segar dan kembali fokus untuk melaksanakan program budidaya. Baik Ibu, untuk pendampingan yang keempat ini disampaikan bahwa pendampingan yang keempat kita ini adalah nanti saya akan melihat bagaimana pengembangan proses pembelajaran itu nanti ketika di kelas dan fokusnya tentang bagaimana itu melakukan praktik pembelajaran yang berpihak pada anak seperti itu ya, dan nanti bisa maksimal hasilnya. Dan kemarin kan juga waktu kita sudah melaksanakan pendampingan, mempersiapkan RPPU, dan saya juga sudah melihat dan alhamdulillah RPPU-nya sudah cukup baik lah, walaupun ada beberapa yang kita perbaiki. Mudah-mudahan hari ini yang sudah kita perbaiki bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditulis gitu ya. Kadang-kadang kita sudah tulis, untuk melaksanakannya sudah ditulis, kita laksanakan kan gitu ya. Dan kita bisa melaksanakan apa yang sudah ditulis kemarin, direncanakan sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Itu beberapa bulan terakhir ada yang sudah dilakukan di sekolah kita ini untuk pembelajaran beda. Kalau untuk yang saya lakukan untuk beberapa bulan terakhir kemarin, saya sudah mengajarkan jelas penggunaan teknologi untuk perbaikan proses pembelajaran. Cuma karena di sini kita terpengaruh dengan sinyal, jadi memang agak tersendat lah ya. Kemudian kalau metode pembelajaran kemarin sudah mengajarkan tentang guru untuk menggunakan pembelajaran yang berdifferensiasi. Walaupun mereka masih bingung, diferensiasi itu kayak mana nih, susah nih, ribet, banyak yang dibawa, apalagi kan banyak tuh konten-konten ya. Kurikulum 13 bawanya tuh, giliran kurikulum mereka bawanya salon lah. Saya bilang tidak sesulit yang kalian bayangkan. Cukup diferensiasi konten ini sudah diferensiasi. Saya bilang seperti itu Pak. Terima kasih Bu, alhamdulillah sudah banyak kemajuan lah yang dilakukan di sekolah kita ini. Kemudian semakin ke depan, bila berakhirnya program ini, Ibu benar-benar dapat melaksanakan ilmu yang sudah diperoleh ya, dan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber itu ya. Dan Ibu, kita langsung ke persiapan kita di 16. Kita akan mulai dari sebelumnya ini. Apa yang menjadi materi hari ini? Materi hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah jadi makhluk hidup. Terus apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan, area pengembangan saya itu ada area pengembangan yang mau saya capai itu ada dua Pak. Yang pertama aspek pengetahuan. Di sana saya berharap peserta didik dapat menjelaskan apa itu makhluk hidup dan tak hidup. Mereka bisa membedakan. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi dan RKTJ, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mengembangkan perilaku sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Terus strateginya apa yang maksudnya? Kalau strategi, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi Pak. Kemudian kalau metodenya saya menggunakan tanya jawab, diskusi dan penugasan. Untuk modelnya saya menggunakan problem based learning. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita sebentar itu kita akan ke kelas berapa ini? Oh, 3. Waya sirri
Hadir Bu. Desi? Hadir Bu. Dwi Aura? Hadir Bu. El Furqan? Hadir Bu. Dwi Pata-Pata? Hadir Bu. Iya. Fatin? Hadir Bu. Kanaya? Hadir Bu. M. Arya? Hadir Bu. Hasbi? Hipan? Hadir Bu. Ilman Nafian? Hadir Bu. M. Hadi Rifki? Hadir Bu. Azarido? Siap hadir Bu. Noval? Hadir Bu. Zakaria? Hadir Bu. Mana Zakaria? Nur Hasana? Hadir Bu. Toha? Hadir Bu. Yuriska? Hadir Bu. Zaskia? Hadir Bu. Kemarin sudah sehat Zaskia? Kemarin sakit kan? Sudah sehat? Oke. Oke, sebelum belajar nih, kita buat kesepakatan dulu kali ya. Apa nih kesepakatannya hari ini? Nah, tidak. Terus apa lagi? Apa? Oke, baru lagi sopan santun. Kesepakatan kita. Berarti satu tidak boleh ribut. Yang kedua, sopan santun. Berarti enggak? Kalau tanya harus setuju. Tanya sudah ya, saya tadi ya. Jadi kalau ada yang melanggar gimana? Kalau ada yang melanggar gimana? Apa ya? Siapkanlah. Dukung. Dukung. Enggak lah ya. Oke. Berarti tidak boleh ribut, harus sopan santun juga terima ya. Oke. Kemarin sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Apa klasifikasinya? Apa kemarin klasifikasi apa ya? Apa? Apa ya? Berarti kan kalau tahu dia harus duduk. Makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup atau benda mati. Klasifikasi. Oke, yang lain ada nggak yang lain? Klasifikasi apa? Apa? Atau pengelompokan makhluk hidup. Sekarang nih punya gambar, kelihatan nggak? Gambar apa hayo? Ini gambar apa? Bedanya di mana? Kalau batu? Oh, ini hidup ya. Oke. Jadi dua-duanya makhluk hidup bukan? Dua-duanya makhluk hidup atau bukan? Oke. Next. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan metode diskusi sama LKPD nanti akan saya bagi ke kamu. Kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa dan ciri-ciri makhluk tidak hidup itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Saya bagilah LKPD-nya, ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ini ya? Jadi 4, 5. Nah itu hasilnya. Itu ada namanya ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Apa juga ciri-ciri makhluk hidup di yang pertama? Tadi kan sudah lihat ini nih. Sudah lihat ini nih. Jadi apa kira-kira yang pertama ciri-cirinya? Bergerak. Apa lagi? Ada yang membutuhkan makanan. Ciri-ciri pertama tujuan apa dia? Tujuannya?
Iban? Masuk sini. Belum? Masuk kan? Belum ya? Masuk. Gabung dulu deh sama yang itu. Kamu sih dulu pindah ke Sultan. Sama yang handphonenya semua bawa ini. Bisa? Bisa betul ya? Jadi kan? Jadi aplikasi. Memang di sini jaring. Mau nggak? Ngomong nggak di ini ya? Ngomong di HP-nya masing-masing. Apa sih itu tulisannya? Ini Bu. Dapat? Begini, Bu. Lagi anu dah. Lagi di ini. Apa? Di refresh lagi deh. Di refresh. Masuk lagi. Iya, mati lampu tadi. Kalau nggak mati lampu sih. Mau apa masuknya? Masuk tadi Bu. Masuk mau ya? Oke, masih lagi. Mau masuk kelompok 4? Masuk. Kelompok biar? Masuk nak? Masuk kelompok 5? Kelompok 3 masuk? Next? Kelompok 2? Kelompok ini? Ngelek ya? Udah buka bedanya? Apa tulisannya itu? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Sama-sama nak ya HP-nya ya. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, dan nanti melalui diskusi kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Waktunya tuh 30 detik. 13 tadi. Ada ya? Ada perbedaannya? Nah ini ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang memiliki ciri atau kekhasan suatu organisme, di mana kekhasan tersebut hanya dimiliki oleh makhluk bernyawa, sedangkan makhluk tidak bernyawa tidak punya. Kemudian makhluk tak hidup itu semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam sebelumnya. Yang ada sinyalnya? Gambar mobil sama? Gambar mobil sama? Gambar mobil sama burung. Gambar mobil ada ini? Dia tunggulah. Ini di private? Dari private. Jaringannya memang seperti itu. Yang ada gambarnya ada Pak. nampak nggak dari depan? Nggak kelihatan. Apa sih? Ini ada benda hidup dan tidak hidup. Itu perbedaannya ya. Kalau persamaannya ada nggak? Apa? Oh, kata Novel ada persamaannya, bisa sama bergerak. Apa lagi persamaannya? Nih gambar burungnya lagi makan. Mobilnya sedang berjalan. Apa? Ada lagi? Sama-sama bergerak. Sama-sama? Bergerak. Sama bergerak. Nih sama-sama? Bisa berjalan. Kamu bisa berjalan. Oke, berikutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Oke, yang pertama bernafas. Kalau bernafas
menghirup mengeluarkan karbon dioksida. Namanya apa? Oke, itu jadi yang pertama. Yang kedua apa itu? Untuk nutrisi. Untuk nutrisi? Untuk makan? Itu ya. Jadi setiap makhluk hidup itu butuh nutrisi. Bisa didapat dari jenis makanan apa saja. Kemudian makanan itulah menjadikan kita sumber energi. Coba kalau puasa nggak makan gimana rasanya? Oke. Yang ketiga apa itu? Bergerak nggak saya? Bergerak. Tapi kalau tumbuhan gimana geraknya? Dicolek, kalau dicolek? Kalau dicolek, gerak. Nutup ya? Ada apa tuh biasanya? Jadi kalau manusia ditanya kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Kalau tumbuhan biasanya harus ada apa? Harus ada? Sentuhan. Oke. Kemudian ini yang saya bilang tadi, kiri stabilitas atau peka terhadap raksa. Ada di slide-nya? Ada. Contohnya pada daun putih lalu. Oke, berikutnya apa slide berikutnya? Jadi berikutnya apa? Tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh dan berkembang, lihat gambarnya mulai dari apa? Bayi. Lagi? Oh, di sana, Pak. Usia lanjut Bu. Berikutnya. Nah, ada bisa. Gambar apa? Berkembang biak. Gambarnya ayam berkembang biak dengan berkembang biak dia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, siapa tuh? Ngapain dia? Ngapain dia? Olahraga itu, kalau olahraga berarti keluarkan apa? Keringat ya. Keringat itu anak zat sisa. Oke, dah. Sampai sini untuk ciri-ciri makhluk hidup jelas nggak? Buka kembali LKPD-nya tadi. Ya, LKPD yang sudah saya buka tadi. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 4 itu saksikan video yang akan saya kirim lewat link WA. Bisa kan? Kemudian untuk kelompok 2 dan 4, lihat kelompok 2 di bagian LKPD-nya. Iya, mengamati gambar. Kelompok 4 ketemu? Kelompok 4 video LKPD-nya. Kemudian kelompok 5, apa tugasnya itu di LKPD-nya? Mengamati. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 apa yang kelompok 3? Tugasnya itu. Amati lapangan. Oke, berarti kalian mengamatilah lapangan. Kelompok 4 melihat video, kelompok 5 dan 2 melihat gambar. Nah, ini nggak lama-lama, saya kasih waktu 5 menit saja untuk diskusi ini. 10 menit lah ya. 5 atau 10 menit? 10 menit, janji ya. Jadi begitu saya tes, 10 menit selesai ya. Oke, silakan kerjakan kelompoknya. Saya kirim linknya lewat WA. Nanti link untuk video kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 5 silakan amati gambarnya, ada pertanyaan di situ. Kemudian kelompok 3 silakan keluarlah untuk melihat lapangan sekolah. Silakan kalian identifikasi apa yang ada di lapangan sekolah yang termasuk makhluk hidup dan tak hidup.
10 menit nak ya, tidak lama ya. Itu yang di luar mau divideokan nggak, Bu? Apa tuh rumput? Anu, Buat dulu. Tapi dia kan ada kita. Ini disuruh berapa? Sebanyak-banyaknya. Kalau makhluk tak hidupnya apa? Pikir El tadi apa? Batu. bangunan, Apalagi? batu, Boleh? tanah, Nah, apalagi nih kalau siang-siang ada apa nih? matahari, Apalagi? awan, Langit. Gedung ya? bangunan Apa ya? Ini ya, ini apa? yang hidup serai. Mati lah. Belum. Dikit lagi. Ya, dari kelima kelompok nih, yang siapa yang mau duluan? Ya, Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh makhluk hidup, tumbuhan, belalang, manusia, capung. Contoh makhluk tak hidup, tanah, bangunan, sepatu, batu. Contoh ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, membutuhkan makanan. Sekian, terima kasih. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah mengamati gimana tadi Nak? Di lapangan sekolah. Yang ada apa namanya? Ini kalau di bawah. Kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan hasil diskusi kami. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Hewan, benda hidup. Kulit, rusa, burung, harimau, manusia. Benda mati, senapan, batu, air, awan, matahari. Benda hidup, tumbuhan, pohon, rumput. Gambarnya mana tadi yang tadi? Ah, itu ya. Jadi ngamatin apa tadi Nak?
seperti itu gambarnya. Di malam hidupnya ada apa aja tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ambil tadi baik berupa video, gambar atau lapangan sekolah tadi. Ada ya malam hidupnya? Contohnya seperti apa? Kalau di gambar tadi, kalau di lingkungan kita apa contoh malam hidup? Oke, manusia tadi apa lagi? Oke, tumbuhan ada ya? Kampung, tadi di luar ada kampung. Itu makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup, intinya makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri hidup tadi. Ada bergerak, ada bernafas, itu namanya makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup itu makhluk yang berasal dari yang tidak pernah hidup. Seperti batu, air, tanah. Nah, artinya dia berasal dari yang tidak pernah hidup. Kalau bangku benda mati atau benda hidup? Benda mati. Dia benda mati, tapi asal dari mana? Dari pohonan. Pohon hidup atau mati? Hidup. Jadi konsep makhluk tidak hidup saja makhluk yang apa? Komponen yang berasal dari yang benda yang tidak pernah hidup. Kalau kursi itu termasuk benda mati pada saat sudah diolah. Tapi sebelumnya dia terbuat dari pohon. Pohon itu adalah makhluk hidup. Jadi sudah paham ya antara konsep makhluk hidup dan tak hidup? Sudah bisa berikan contohnya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah nih, siapa sih yang bisa nyimpulin? Ya. Siapa yang bisa nyimpulin? Coba. Coba, siapa yang bisa nyimpulin? Nova. Coba Nova. Oke, kemudian malam itu ada 5 kali ya. Oke, malam itu bernyawa intinya. Oke, dari pelajaran hari ini nih, yang sudah didapat apa? Siapa yang bisa merefleksikan pelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oh, hebat. Ya, coba. Refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Gimana pembelajaran hari ini, Pak? Itu pembelajaran hari berarti menyenangkan. Terus apa lagi yang hebat dapat? Mendapatkan ilmu? Oke, kasih ilmu baru. Apa lagi ada lagi? Ada lagi yang hebat? Bisa mengetahui makhluk hidup berata? Apa deh? Mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Oke, nak, sampai saat ini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, jadi intinya pembelajaran hari ini bisa dimengerti ya? Oke, untuk pelajaran minggu depan silakan kalian baca tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom yang sudah disampaikan Nova tadi.
makhluk hidup itu ada 5. Itu dibaca di rumah, besok kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sampai di sini Ibu Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persiapan dulu. Kumpulkan semuanya kembali. Kumpulkan di sini dulu. Iya. Salam. Kita di sini aja kan, Bu. Baik Ibu Isi, kita silakan di kelas. Bagaimana rasanya setelah melaksanakan pelajaran tersebut? Menyenangkan. Kalau lampunya itu kan karena lampunya mati tadi, jadi anak-anak kurang agak terhambat di jaringnya tadi. Kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu lah kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran yang barusan dilaksanakan? Kalau namanya mungkin anak itu masih kurang aktif ya dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian mereka masih ada yang takut-takut gitu Pak. Kemudian penggunaan teknologi mereka juga masih belum paham, ditambah lagi tadi mati lampu, jadi udah jelas. Karena kalau bawa handphone itu kan memang kami terbatas gitu Pak ya. Memang kalau ke sekolah itu tidak boleh pakai handphone. Jadi anak itu handphonenya mereka bawanya harus saya kumpulkan dulu pagi-pagi handphonenya, baru nanti pada saat pembelajaran saya bagikan, baru nanti itu dikumpul lagi ke saya, nanti pada pulang saya bagi lagi gitu. Selain lampu mati, kira-kira kendala apa yang menurut Ibu yang berat yang gitu kan ketika proses pembelajaran itu? Kayaknya ini Pak ya, kalau menurut saya sih kurang aktif anaknya Pak, kurang aktif, berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang. Kemudian lagi ya, kurang aktif, kurang berpartisipasi aktif, kurang.
belum kelihatan pada saat mereka mungkin tata bahasa dalam presentasi gitu kali ya. Mereka mempresentasikan itu kurang pas kalau menurut saya. Aku gitu. Masih kaku kalau saya itu buat itu. Baik Ibu, dengan berbagai kendala tadi ya kita maklum karena memang mungkin anak itu karena kita kondisikan sehingga dia bisa cair, itu tidak pasti lah ya, ada beberapa hal tapi itu kita maklumi karena memang artinya kita banyak yang hadir di sini mungkin anak-anak yang merasa segala macam. Padahal kalau dalam kelas kan saya kira itu biasa gitu kan. Nah, kalau kelas itu juga anak merasa canggung dan Kurang nyaman. tapi secara umum kalau saya perhatikan sudah sesuai dengan PP yang dibuat. Kemudian nanti ke depan ini saya akan terus secara simultan dan bisa diberikan praktek baik ini kepada guru supaya mereka juga bisa memahami apa itu sebenarnya pelajaran yang berpihak kepada murid. Karena itulah harapannya bahwa anak-anak kita ini bisa memahami dan belajar sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan kehendak guru. Nah, kan gitu maksudnya kan, bukan memaksakan kehendak guru kayak gitu kan, tapi menuruti apa yang menjadi keinginan anak sehingga anak nyaman untuk bisa belajar. Itu ya Bu. Jadi saya kira ini sudah baik dan dipertahankan nanti ke depan bisa lebih baik. Baik Ibu, selanjutnya untuk merefleksi pendampingan pada hari ini, kira-kira menurut Ibu bagaimana pendampingan hari ini? Baik Ibu perbaiki atau ada saran itu kami persilakan. Kalau pendampingan selama pendampingan dengan Bapak sangat baik menurut saya karena pada saat sebelum pendampingan Bapak sudah kasih draft sudah dikasih kayak rencana gitu, rencana apa yang harus dilakukan di sini, apa sih guru penggerak itu ngapain, cuma bukan sekedar bergerak untuk diri sendiri tapi untuk bergerak menggerakkan teman-teman itu, memberikan pengalaman walaupun mereka tidak ikut guru penggerak tapi kita setidaknya memberikan ilmu itu kepada teman-teman. Kemudian saya mencoba mengaplikasikan, menerapkan berbagai ilmu yang sudah saya dapat di guru penggerak itu selain ke teman-teman, saya juga mencoba menerapkan kepada siswa. Salah satunya itu dengan diferensiasi tadi. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini apa yang menjadi tugas Ibu akan lebih mudah, bisa memenuhi tugas dari fasilitator dan yang lainnya. Kemudian jelas ini pertama kata Ibu guru yang ada ekspresi berbuat ini tambah ilmu itu harapannya seperti itu dan ini terus dikembangkan dan terus diaplikasikan apa yang sudah dilakukan oleh hari ini dan nanti ke depannya sehingga hadirin kita betul-betul baik. Saya kira itu Ibu, selamat bertemu nanti di program kerja keempat insyaallah pada tanggal 17 ya, harusnya tanggal Sabtu 10 besok karena berbagai hal masuk pemilu maka pelaksanaan kerjanya ada di tanggal 17. Baik itu, terima kasih Ibu Biningsih. Selamat dan sukses, mudah-mudahan ini terus membaik dan dapat mempengaruhi guru yang lainnya, bermanfaat bagi guru dan keluarga besar sebagai Lima Timur dan menjadikan di terima kasih Bu. Jangan lupa ya semua.